akademik dan profesional berbasis KKN. Program studi teknik sipil itu mempunyai spesifikasi untuk bangunan green building atau bangunan yang berwarna lingkungan dan pemanfaatan kearifan lokal. Program studi teknik sipil mempunyai 3 bidang keahlian, yaitu bidang struktur, jalan raya dan transportasi. Kami dokumen kami lakukan dengan dokumen kurikulum, kemudian dokumen kerjasama kurikulum, dokumen lainnya yaitu dari universitas dan SOP, kemudian dokumentasi implementasi pelaksanaan kegiatan DPKM. Hasil program sebagai potensi prasarana dan fasilitas universitas, kami ada disiapkan sistem PNG dan LMS Cendera sebagai jaringan internal pembelajaran elektrik yang difungsikan di pembelajaran daring di Universitas Diponegoro Depok. Di awal dalam pendukung dari universitas, kami ada S-Director tentang penetapan pelaksanaan peninjauan kurikulum, kemudian ada S-Director tentang penetapan program PKM, kemudian ada S-Director tentang implementasi kurikulum, dan adanya peraturan rektor, peraturan otonomi, serta pedoman DPKM. Ini adalah dokumen kurikulum yang telah kami selesaikan, dan ini adalah dokumentasinya. Kami melaksanakan pelaksanaan pengembangan peninjauan kurikulum berdasarkan KKN, itu mulai dari identifikasi program studi, capaian pembelajaran, kemudian transfer study, hingga adalah program dan pengesahan dokumen kurikulum. Selanjutnya, kami melakukan dokumen kerjasama yang berisi ada program magang, KKN, kemudian pertukaran mahasiswa dan KKNT. Untuk program magang, kami melaksanakan dengan ada 6 program ada perusahaan. Sebelumnya juga kami melakukan program magang dengan Balai Besar Berantas dan BPPT yang masih berlanjut sampai sekarang. Nah, untuk pelaksanaan ini kami telah melaksanakan implementasi dalam proses untuk dua perusahaan. Kemudian kerjasama KKNT kami melaksanakan dengan 3 desa. Selanjutnya untuk riset kami melakukan untuk 2 program, 2 perusahaan yaitu PT Indo dan BPPT. Dan selanjutnya untuk mahasiswa, untuk pertukaran mahasiswa kami lakukan dengan 5 perguruan tinggi, termasuk adalah yang masih berlanjut dari semester kemarin dan sekarang adalah University Dosen Malaysia. Yang lainnya ini adalah Blitar, Madiun, dan Universitas Widya. Ini adalah modul MOU yang telah kami lakukan. Selanjutnya, dokumen lain sebagainya sudah kita sampaikan di atas. Selanjutnya adalah pelaksanaan implementasi kurikulum. Untuk SOP-nya, kami juga dilakukan di bidang program studi, ada SOP untuk prodi luar PT, kemudian ada SOP dalam PT yang melibatkan mahasiswa, dosen wali, koordinator prodi, biro akademik menteri. Dan selanjutnya dari SOP masih kegiatan. Selanjutnya ini adalah program yang telah kami susun untuk implementasi teknik sipil dan implementasi KKN. Selanjutnya, dan untuk dokumentasi pelaksanaan implementasi PKM secara siklus adalah kami melakukan sosialisasi penetapan kurikulum yang ada, penetapan 3 signifikan PKM, yang selanjutnya kemudian forum discussion,
KKMP dan semua program, kemudian pelaksanaan kerjasama dengan kampus mitra, dan kemudian selanjutnya itu adalah pelaksanaan sosialisasi ke mahasiswa. MPKN dengan mahasiswa, dan kita melakukan pendaftaran dan seleksi oleh mahasiswa. Sosialisasi kami lakukan, kami sudah unggah di YouTube, dan kemudian kami lakukan secara daring. Kemudian untuk pendaftaran MPKN seleksinya ini dilakukan dengan Google Form. Oke, terima kasih Bu. Mungkin cukup Bu. Selanjutnya ini adalah seleksinya. Cukup. Bisa selanjutnya lagi. Ya, 1 menit. Saya sampaikan dulu. Ya, 1 menit. Ya, saya sampaikan lagi. Lanjut. Ini ada kategorinya kami lakukan logbook. Kemudian lanjut. Dokumentasi yang kami sampaikan ada dokumentasi, dokumentasi data aktif itu ada pembelajaran program desk planning, project planning, kemudian selanjutnya ini adalah implementasi lagi tentang ini yang terakhir tindak lanjut. Ini tindak lanjutnya sebagai kekuatannya adanya pembimbingan dan lain-lain. Tindak lanjut terakhir apa? Ini pengalamannya ya. Ini tindak lanjutnya untuk tahun 2022 kami berharap ada keberlanjutan kerjasama. Terus kemudian ada testimoni program lewat media sosial. Kami sudah mempunyai media sosial Instagram yang kami unggah semua di sana. Kemudian pengembangan kurikulum, penyusunan kuliah teaching dengan konsultan, operator, BDM dan SSS, penerapan SOP dan peningkatan layanan implementasi MPKN bagi mahasiswa DSN dan mitra, dan pembuatan sistem IT MPKN di tingkat program studi dan universitas. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Dian Norti dari mungkin giliran saya dulu Pak Anang. Nah, sebentar ini yang terakhir pendidikan fisika Pak. Yang ingin saya Ibu mohon disiapkan nanti dokumen kurikulumnya dulu Bu. Pengembangan dokumen kurikulumnya sambil menyiapkan itu Bu. Ini ada berapa DKP yang dimasukkan di dalam pengajuan proposal kemarin? Ada 4 yang ada 4 KKMP, magang, pertukaran mahasiswa, dan riset sama pertukaran mahasiswa yang diimplementasikan Bu. Pertukaran mahasiswa itu pertukaran mahasiswa yang masuk ke dalam mahasiswa yang dari luar atau kita yang mengirim mahasiswa itu? Ada program mahasiswa itu kita ada internal, yaitu antar program studi di satu universitas. Kemudian ada eksternal antar perguruan tinggi. Di dalam pelaksanaan untuk pertukaran mahasiswa ini kita laksanakan baru pada tahun 2021 ini sedangkan kami juga sudah pernah melaksanakan program pertukaran mahasiswa ini. Kalau yang KKN tematik KKN tematik sudah kami laksanakan. Itu bentuknya apa Bu? Sasarannya masih kelompok masyarakat desa atau apa? Satu kelompok di desa Pak. Di desa kami sudah ada beberapa kegiatan yaitu pemetaan dan survei jalan, yaitu untuk mengurangi kecelakaan jalan di daerah Pandan dan Jomblo. Di sana itu diminta oleh desa untuk kami melakukan survei dan ini kalau KKN tematik dengan kegiatan survei seperti itu apa memang harus dengan butuh waktu seperti pelaksanaan KKN tematik ini?
seperti pelaksanaan KKN tematik. Betul Pak, kami karena melaksanakannya dengan kelompok mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang tergabung di sana dan kemudian dengan kontrak kerja dengan KKN dengan kepala desanya diminta untuk meninjau kembali informasi terkait itu mata kuliahnya udah disusun ya kepala mata kuliahnya Bu. Itu mata kuliahnya udah disusun kepala mata kuliahnya. Bisa dibantu dengan Pak Andika? Terima kasih Pak, ini sudah kami susun untuk mata kuliah konferensi. Mana menunjukkan bahwa KKN tematik itu equivalent dengan mata kuliah. Jadi ada PNS transisi, ada metode pelaksanaan, ada KKN sendiri, ada drainase, ada teknik lalu lintas, ada konsisten jembatan, ditambah 3 mata kuliah, jadi totalnya 19 SKS. Itu yang mewakili KKN di tempat kami. Oke. 19 SKS Bu ya. Itu mata kuliah pilihan itu 1, 2, 3 itu belum ditentukan begitu atau Ya, belum ditentukan karena berdasarkan daripada proyek kerja yang dilakukan oleh setiap desa. Seperti hanya di Pandajo, terus salah satunya ada transportasi dan konstruksi jalan raya. Kemudian untuk di Merjosari itu ada kalau magang Ibu mana bisa dilihat ditampilkan dokumen kurikulum. Ya, ini Pak. Seperti ini. Dokumen kurikulumnya. Magang saya mau lihat Bu. Ya. Magang. Bukan yang kurikulum magang. Ini lokasi magangnya di mana Bu? Lokasi magangnya di mana Bu? Magang itu yang dilaksanakan dan sedang dijalankan itu di BPWS dan BPPB dan yang sekarang program ini ada di PT Aksindo dan City Plan Pak. Jadi ada dua. Itu mata kuliah yang ekuivalen antar sipil yang ditempati magang beda atau sama Bu? Beda ya. Beda. Yang BPWS itu ada sumber daya air, kemudian yang di yang itu sudah tercantum semua Ibu di dalam dokumen kurikulum itu. Sudah tercantum semua Ibu di dalam dokumen kurikulum. Sudah. Jadi kami mencakup 3 bidang lainnya dan pengalamannya. Sehingga tempat magang kita fasilitasi Cukup dari saya, kemudian Norvi, Mas terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan sama Pak. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Nopri. Dari Nopri. Oke, jadi tadi sudah diklarifikasi tentang beberapa BKP yang dilakukan ya. Nah, rencana ke depannya Ibu, ini kan baru 4 BKP. Apakah ada wacana BKP yang lain seperti apa nantinya? Dan mestinya juga sudah ada gambaran pada saat penyusunan kurikulum. Ya Pak, jadi kami akan tetap ada target untuk kedepannya. Jadi kan sebenarnya MPKB kan pilihan ya, Pak. Jadi dari kami dari kampus swasta itu dari kampus swasta itu mengirim mahasiswa yang bisa ikut ke mahasiswa ini program MPKM. Jadi target kita ya itu program MPKM bisa dikonsumsi lebih banyak bisa dikonsumsi lebih banyak lagi setiap tahunnya Pak untuk mahasiswanya. Program yang akan kami lakukan itu adalah studi independen Proyek desa dan studi independen ya selain.
Ya, itu menjadi pilihan saja sebenarnya. Prodi bisa memfasilitasi, tapi haknya ada di mahasiswa. Ini tinggal kita memfasilitasinya saja. Terpenting juga itu apa bentuk-bentuk rekognisi yang akan dilakukan terhadap beberapa aktivitas mahasiswa, termasuk pada saat ibu misalnya atau prodi ini melakukan pengembangan kerjasama entah itu magang atau studi independen, dimungkinkan juga mata kuliahnya itu akan bergeser dan sebagainya. Itu dimungkinkan saja terjadi. Nah, terkait dengan ini Bu, MOU-nya tadi ya. Untuk yang desa itu ini memang dimulai atau sudah sejak awal sudah ada begitu? Jadi dua desa. Jadi untuk MOU-nya itu setelah mendapatkan hibahnya, jadi setelah kami bergerak untuk melaksanakan MOU dengan desa beserta dengan implementasinya. Jadi ada 3 desa yang sudah implementasi itu adalah 2 desa. Jadi satu dari Kota Bandung, satu dari Kota Malang, yang satu dari Kabupaten Malang, satu dari Kabupaten yang satu dari Kabupaten Malang, dari 3 wilayah. Seperti itu. Saya tambahkan lagi Pak, untuk yang di kelurahan desa itu sebelumnya tahun 2015 dan 2019 itu kami bekerja sama dalam pembentukan kampung bersinar. Jadi menjadi pembinaan daripada kampus kami di Universitas ini, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Nah, sehingga sekarang kita melanjutkan. Oke, jadi masih sangat memungkinkan ya. Dan untuk tadi KKNT ya sama seperti prodi yang lain. Jadi kita bisa berkolaborasi sama fakultas memfasilitasi prodi-prodi yang ada di bawahnya bisa berkolaborasi. Jadi tidak hanya monodisiplin yang melakukan aktivitas di sana. Bahkan bisa lintas fakultas kalau memang itu sangat relevan. Macam ada di desa binaan atau kampung binaan itu Ya, kebetulan di Andalusia dan Mojosari kemarin sudah menginisiasi dengan Kabupaten Dunia dalam airnya. Jadi di sana ada sumber air yang banyak, kemudian tinggal mengisikan kualitas airnya. Dan tentunya masuk di sumber KKN. Ya, jadi ada tekim juga Bu ya di situ ya. Jadi ada tekim kolaborasikan. Kemudian untuk pertukaran mahasiswa yang dengan Malaysia itu sifatnya bagaimana ya? Bahkan tentu di Malaysia kita ada sudah 2 sama sudah 2 sama kita sama ini mahasiswa kita kuliah secara daring, mahasiswa kita kuliah dalam daring. Kemarin itu ada 7 mahasiswa semester ini kemarin itu ada 7 mahasiswa semester ini ada 7 mahasiswa. Dan itu juga ada emosinya gitu. Prioritasnya masih daring Pak ya, mungkin karena pandemi ini. Kemudian mata kuliah yang kalau boleh apa istilahnya disetujui bersama begitu sudah terbentuk bersama umum. Kalau yang mata kuliah yang disetujui bersama kemarin kita sudah melaksanakan FPDKM yaitu ada Widya Gama dan Unisba. Itu kita sudah bekerja sama dengan Unisba. Itu kita sudah duduk bersama. Biasanya kita menyesuaikan harusnya kita menyesuaikan. Iya, mungkin saya menambahkan ilmu mobility kemarin kita ada ilmu mobility dengan Malaysia kemarin kita ada kuliah tentang peringatan tanah, jadi dia mata kuliah kemudian juga peringatan tanah tentang kemudian juga ada mata kuliah tentang sistem pengolahan air. Jadi ada 3 kegiatan itu dia juga melakukan seleksi ya, salah satunya IPK dan kegiatan itu kami juga melakukan seleksi ya, dari IPK dan
kemampuan syarat masuk dan mobility Malaysia seperti itu syarat masuk. Kemudian juga hasil evaluasi juga diberikan. Kemudian juga hasil evaluasi juga diberikan oleh kemudian juga dari hasilnya kita jangan kemudian juga dari hasilnya kita juga kita tidak mengirim koordinasi atau kita tidak hanya mengirim nasional yang ini juga secara tiap tahun kita juga nasional yang rutin secara tiap tahun kita juga Profesor dari Malaysia mengundang untuk sharing dengan kami seperti itu. Profesor dari Malaysia juga untuk sharing dengan kami seperti itu. Kemudian juga dari kami juga menyampaikan jadi memang kita lakukan dari kurikulum jadi memang kita yakin juga kita pelajari bahwa kurikulum di DHM juga bisa lebih komprehensif daripada yang kemarin hasil bisa kira-kira nanti bisa dikembangkan lagi, bisa. Di situ saya dengar tadi ada Tridharma ya, publikasi apa tadi, mungkin juga bisa dikembangkan pada transfer kredit Pak. Transfer kredit Malaysia itu. Apalagi biaya hidup di Malaysia tidak terlalu ya, berapa kalau luring memungkinkan bisa. Progres secara keseluruhan bagaimana itu untuk pelaporan ini? Untuk pelaporan dalam pembentukan domain, kami sudah 100% sebenarnya untuk dokumen kurikulum dan yang ada di ini. Untuk implementasinya masih ada dalam proses. Karena ada beberapa yang belum diberangkatkan karena masih pandemi dan lain-lain. Beberapa perusahaan itu kami sudah melakukan MOU, namun bisa diberangkatkan karena pertama proyeknya itu masih dalam terhenti. Terus yang kedua masa pandemi yang tidak memungkinkan untuk masuk ke kalau belum berangkat berarti belum melaksanakan MBKM. Kalau berangkat berarti belum melaksanakan MBKM. Sudah. Jadi ada beberapa yang sudah dilaksanakan dan sudah mulai melaksanakan seperti yang di BPSS itu nanti kemarin setelah ada sudah bilang sebelum masa di Surabaya itu BPSS itu sudah berangkat dan sekarang kita tinggal darinya. Kemudian yang BPPT juga seperti itu dan kemudian yang di Asikos itu sudah mulai dan tapi sudah terimplementasikan semua. Sebenarnya sudah terimplementasikan semua siswa untuk perusahaan mahasiswa kita sudah putuskan mahasiswa untuk semester ini untuk magang industri dan CPDM untuk PDX dan CityPlan untuk area tematik mahasiswa kami juga sudah sampai dan juga sehari dengan riset ada sudah dan belum sehari dan yang terakhir riset kami juga sudah mahasiswa kami sudah tidak melaksanakan riset juga dengan implementasinya semua. Sebenarnya kami sudah melaksanakan implementasinya semua sudah sipur melaksanakan sebelum maksimal tapi kami sudah melaksanakan. Ya artinya sudah diimplementasikan semua ya. Ya, artinya sudah diimplementasikan semua ya. Sudah Pak. Untuk pertukaran mahasiswa itu kami sejak semester kemarin dan yang tadi ini semua universitas dalam suara yaitu pelaksanaannya di bulan Ganjil 2021-2022. Program sudah berjalan untuk implementasinya. Terima kasih, salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih salam dari kami. Oke, terima kasih Ibu Dian. Oke, dan universitas apa lagi tadi Ibu? Universitas ini Budian Nurdin, Tribuana Tunggadewi, Teknik CPD. Oh iya. Ini di Malang juga Bu ya? Di Unikama dekat dari situ Bu kampusnya? Dari Malang. Yang menuju Batu gitu. Unikama itu ke Raden ya.
Ya, kalau misalnya kita ke Batu, bukan ke Pongsek. Ini ada yang sudah pernah Saya masih soal negeri Malang. Oh, iya. Bapak kabar lagi Pak? Enggak Pak. Nanti saya udah di Malang. Ya, kasih Bu ya. Ini ada juga ini dari Unikama ini. Ada Unikama tadi. Iya, dari Widya Agama juga Ya, terima kasih Bu. Kita ke perguruan tinggi terakhir.